Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Nenden kabarnya baik? Alhamdulillah Pak, baik Ah, sekali, semangat. ya, alhamdulillah masih semangat ya. Iya Pak. Nah, eh, ngomong-ngomong, apa tujuan Ibu yang bisa diharapkan dalam pertemuan ini? Hmm, harapan saya bisa mengatasi permasalahan murid saya yang tidak tepat waktu masuk ke kelas Pak ya. Karena Iya, ya anak-anak itu ketika ada jam peralihan seperti setelah upacara, terus masuk ke kelas, itu kadangkala anak itu tidak langsung masuk ke kelas, Pak. Mereka pergi ke mm, warung jajan. jajan. Oh iya. Jadi anak-anak itu jajan terus ya Bu. Ke- Iya, jajan, jadi telat masuk ke sekolah, Pak. Dari itu tujuan akhir yang ingin Ibu ketahui apa Bu? Tujuan akhir yang ingin saya ketahui yaitu saya mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan murid saya yang telat masuk ke kelas saat pergantian, atau peralihan jam. Hmm, Kalau boleh tahu, menurut pendapat Ibu apa sih solusi yang terbaik dari anak-anak Ibu di Bagaimana, Pak? kelas? Apa sih solusi menurut pendapat Ibu dalam kondisi anak-anak Ibu Mhm. Kon sehingga ukuran definisi ukuran keberhasilannya itu seperti apa, Bu? ya definisi keberhasilannya ya anak-anak dengan sadar tanpa harus guru ingatkan, tidak lagi jajan saat jam peralihan, Pak. Jadi mereka dengan sendirinya masuk ke kelas gitu, dengan sukarela. Iya, kesempatan apa yang dimiliki oleh Ibu sekarang, Bu, dari permasalahan anak-anak Ya Ibu? kesempatan saya yang pertama yaitu saya untuk apa, melihat lagi ke dalam diri saya selama ini bagaimana saya memperhatikan murid-murid saya sehingga dengan permasalahan ini sebenarnya timbul karena mungkin diri saya ini kurang memperhatikan mereka gitu saat peralihan jam pelajaran karena kan di sekolah dasar kita itu sebagai guru itu bisa disebut sebagai guru borongan ya Pak, semua Iya, mata pelajaran kita yang mengajar gitu. Nah kadangkala kita juga sebagai manusia biasa ada kalanya keperluan keluar kelas. Nah seperti itu kadangkala iya, iya. dimanfaatkan oleh anak-anak untuk keluar, untuk jajan seperti itu. Jadi kesempatannya ya semoga saya bisa mengatasi permasalahan anak didik saya yang telat masuk ke kelas. Hmm, ya, yang anak didik Ibu yang telat masuk ke kelas ya, Bu. Terus, Bu, selanjutnya adalah apa solusi Ibu terhadap Bagaimana Pak? apa solusinya dari permasalahan anak didik Ibu dari terjadinya permasalahan tersebut, Bu? Solusi bagaimana Pak ya? Mohon maaf Ya, maksudnya. bag bagaimana solusinya menurut Ibu dari permasalahan anak tersebut, Bu? Bagaimana solusinya dari permasalahan anak didik saya atau murid saya yang telah datang masuk ke kelas? Ya, saya yang pertama harus memperhatikan murid-murid saya dengan segenap kemampuan saya agar mereka tidak lagi mengulangi hal yang sama. Amin, mudah-mudahan ya, Bu, tidak Iya, terjadi lagi mhm. diulangi. Nah, apa sih rencana aksi Ibu untuk dapat anak-anak tidak mengulangi hal tersebut, Bu? Rencana saya agar anak-anak tidak melakukan hal tersebut, yang pertama adalah mengingatkan kembali mereka mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang Ya, kedua,
menuliskan apa-apa berkolaborasi baik dengan guru, ya saya sendiri dengan siswa, dan berkolaborasi antara siswa dengan siswa atau murid dengan murid. Jadi ada yang mengingatkan ketika temannya ingin jajan, nah temannya yang lainnya saya berharap mengingatkannya, oh iya nggak boleh jajan karena Iya, sekarang bukan istirahat tapi jam peralihan seperti itu. iya, hebat hebat, Bu, ada kolaborasi ya, Bu. Nah, eee, dari kolaborasi tersebut pasti ada dan dari permasalahan tersebut yang segera akan Ibu lakukan. Salah satunya apa sih, Bu, prioritasnya? Ya prioritasnya yang akan segera saya lakukan adalah saya segera mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas, keyakinan Iya, kelas betul. kepada mereka, dan setiap hari harus saya perhatikan apakah mereka masih mengulangi perbuatan tersebut dengan telat masuk ke kelas atau ada perubahan. Nah, itu skala Iya, prioritas yang akan saya lakukan iya. dalam waktu Nah ini. nah nah, dalam waktu ini ada skala prioritas ya. Nah, berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan sama Ibu dalam mencapai skala prioritas itu untuk mencapai tujuan? Mhm. Waktu yang saya butuhkan ini bisa dikatakan situasional ya, Pak. Karena ketika Oh, tujuan saya adalah anak-anak sudah tidak ada lagi yang telat masuk ke dalam kelas, berarti harapan atau tujuan saya sih itu sudah tercapai. Jadi ketika permasalahan ini terjadi, eh, langsung mungkin saya langsung nasihati, saya mengingatkan kembali kepada anak-anak, terus besoknya itu saya melihat atau beberapa jam kemudian kan suka ada peralihan jam mata pelajaran agama atau bahasa Inggris, apakah anak-anak masih telat masuk ke kelas atau tidak ada lagi yang telat masuk ke kelas, tidak ada yang iya, keluar, jadi tetap diam di kelas, seperti itu. bagus, Bu. Nah, dari yang Ibu uraikan tadi, Mm-mm. apa ukuran dalam keberhasilan rencana aksi Ibu? Nah, ukuran keberhasilan ini mungkin tadi ya Pak, kayak sudah saya sampaikan bahwa ketika anak-anak sudah tidak ada lagi yang terlambat ini, berarti saya sudah berhasil gitu mengatasi permasalahan yang terjadi. Anak-anak dengan sadar tanpa saya harus menekan atau memarahinya atau berulang-ulang mengingatkan, mereka dengan sadar dengan sendirinya untuk diam di kelas kalau bukan jam istirahat, tidak keluar kelas seperti itu untuk jajan dan lain sebagainya, hal-hal yang Nah, tidak betul begitu itu. penting. Sehingga, cara pasti ada gangguan-gangguan ya, Bu, nanti juga. Iya. Nah, bagaimana Ibu cara mengantisipasi dalam gangguan tersebut? Cara saya untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi adalah yang pertama, saya harus meyakinkan diri saya untuk memegang komitmen bahwa murid-murid saya itu tidak boleh keluar kelas saat jam peralihan. Nah, jadi saya harus senantiasa memperhatikan mereka. Yang kedua adalah saya meminta anak didik saya atau murid-murid saya untuk melaksanakan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, saya meminta bantuan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru-guru yang ada di sekolah, juga dengan kepala Oh, iya, sekolah. betul, Barangkali alhamdulillah ya, Bu. mungkin, iya Pak, barang, Ada kolaborasinya. iya Pak. Barangkali mungkin suatu hari nanti saya ada keperluan sehingga saya tidak bisa memperhatikan anak didik saya tidak datang ke sekolah, jadi ada guru lain atau ada kepala sekolah yang mengingatkan murid-murid supaya tidak keluar kelas atau jajan sehingga pada saat jam peralihan sehingga telat masuk ke kelas, seperti itu. Iya. Nah, alhamdulillah ya, Bu, Ibu bisa,
mengantisipasi gangguan dan dapat memberikan solusinya. Nah, Bu, komitmen apa sih yang Ibu akan lakukan dalam aksi tersebut, Bu? Komitmen saya adalah bahwa, anak didik saya itu harus melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab, dan Nah begitu pula saya sebagai gurunya harus senantiasa menjaga komitmen itu dengan baik, nah, dengan alhamdulillah. baik dan, saya harus continue, Pak. Ya, Agar siap, Pak. anak tidak merasa, "Ah, sekarang mah ada ibu sudah tidak memperhatikan, nggak apa-apa saya Siap. mau jajan." Nah, jadi seperti itu. Jadi saya harus, secara kontinu memperhatikan mereka, gitu. Alhamdulillah ya, Bu, dengan menjaga komitmen Ibu dengan kontinu. Nah, bagaimana Ibu dalam tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Tindak lanjut dari sesi coaching ini, yang pertama saya akan menerapkan apa yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak ya, dengan mengingatkan kembali murid-murid saya mengenai keyakinan kelas, meminta teman-teman atau tutor sebaya atau temannya di kelas untuk mengingatkan temannya yang barangkali ada yang mau keluar saat jam peralihan untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Yang ketiga adalah ya saya akan mengevaluasi Pak, setelah melaksanakan dengan solusi yang tadi, setelah melaksanakannya saya akan mengevaluasi apakah ini sudah efektif atau belum gitu. Kalau belum ya berarti saya harus meningkatkannya dengan alternatif pemecahan masalah yang lain gitu. Ya, Dengan jalan bagus, yang Bu, lain. ya. Ada tindak lanjut yang pemecahan masalah. Nah, dalam kesempatan ini, bagaimana kesimpulan yang Ibu dapat jelaskan dari sesi coaching ini, Bu? Iya. Eh, Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah saya yang pertama memberdayakan kekuatan yang ada pada diri saya karena murid terlambat mungkin ini karena kekurangan saya Pak ya, karena saya keluar kelas sehingga murid-murid saya merasa punya kesempatan untuk keluar kelas juga Iya, pada saat jam peralihan seperti itu. Jadi saya harus memegang teguh apa-apa yang sudah dijadikan komitmen baik dengan murid saya ataupun dengan diri saya seperti itu Pak, betul. untuk mengatasi permasalahan murid yang telat masuk ke kelas. Alhamdulillah hebat, Bu. Terima kasih, eee, Ibu sudah memberikan tujuannya, memberikan, aksinya, solusinya dari permasalahan dan dapat menyimpulkan dengan yang pernah Ibu alami dan rasakan saat, kegiatan pembelajaran atau permasalahan dengan anak, Bu. Iya iya Pak. Terima ka Iya terima Pak, kasih, alhamdulillah. ditutup saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Ya, Bu.